warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Aprilia Hidayat, NIM U2019-4015. Saya merupakan salah satu mahasiswi di IAIN Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kesenian Islam yang sedang trending di Indonesia dan perkembangan kesenian Islam di Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo MA. Indonesia, ya, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kesenian Islam yang elok dan indah dipandang mata. Kurang pas rasanya jika Anda tidak mengetahui kesenian Islam apa saja yang sedang trending akhir-akhir ini di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan untuk Anda. Berbicara tentang kesenian Islam yang akhir-akhir ini sedang trending di Indonesia, memang tidak akan pernah ada habisnya. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kesenian dan apa itu trending. Adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan juga keindahannya. Kesenian juga merupakan hasil karya seni manusia untuk mengungkapkan keindahannya. Sementara trending adalah sesuatu yang banyak dicari dan juga banyak diperbincangkan sehingga menimbulkan topik pembahasan di sekitar. Saya memilih untuk menjelaskan kesenian kaligrafi karena menurut saya kesenian kaligrafi sedang trending akhir-akhir ini di Indonesia dan akan terus trending di Indonesia. Hal ini karena kaligrafi sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat dan juga sekarang kesenian kaligrafi sudah muncul dengan variasi yang lebih modern tentunya. Kaligrafi adalah sebuah tulisan berbahasa Arab yang ditulis dengan indah, susunan variasi dari font yang terlahir dari para pembuat kaligrafi zaman dahulu kala untuk membuat sebuah seni yang indah dari tulisan Arab. Tujuan dari sebuah kaligrafi sendiri pada awalnya adalah untuk memudahkan para umat muslim untuk membaca tulisan Arab. Lalu dalam pengembangannya yang terjadi sekarang, kaligrafi menjadi sebuah karya seni yang indah dan banyak dikagumi. Perlu diketahui, khat merupakan salah satu model seni dan model tulisan Arab. Jadi, bukan termasuk bagian dari agama ya. Dan yang paling penting dalam membuat sebuah seni kaligrafi, kalian jangan pernah mengubah arti dan kaidah yang telah ada pada tulisan Arab tersebut. Selain bahasan yang tadi, saya juga akan membahas tentang fungsi kaligrafi Islam. Yang pertama, kaligrafi merupakan salah satu sarana komunikasi antar manusia. Kaligrafi telah berhasil membawa warisan budaya berabad-abad dari nenek moyang kepada cucu. Yang kedua, kaligrafi adalah salah satu medium kebudayaan yang lahir dari agama, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Juga merupakan medium ilmu dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, kaligrafi merupakan kepanjangan dari pikiran manusia dan pena termasuk salah satu sarananya. Dengan demikian, pena adalah penyambung lidah pemahaman. Yang keempat, kaligrafi adalah salah satu sarana penyampaian sejarah sepanjang zaman, catatan peristiwa dan sejarah bangsa. Yang kelima, kaligrafi adalah salah satu sarana informasi dari cabang estetika yang bernilai budaya. Dan yang terakhir, kaligrafi juga berfungsi sebagai seni terapan yang dapat diaplikasikan pada dekorasi benda-benda seperti bangunan, kain, dan lain-lain. Kaligrafi, Anda dapat menggunakan alat yang pertama, pensil khusus. Pensil khusus biasa digunakan untuk menulis kaligrafi. Jika Anda tidak menggunakan pensil khusus, Anda dapat memotong ujungnya dengan sudut 35 sampai 40 derajat.
menggunakan alat yaitu pensil chapter yang merupakan pensil yang digunakan oleh tukang kayu yang biasanya berbentuk gepeng. Ciri dari pensil ini adalah ujungnya yang lebar dan berbentuk persegi. Usahakan jika Anda ingin membeli pensil ini dengan tipe H karena pensil ini merupakan pensil yang lumayan keras dan jika Anda ingin menggunakannya sebaiknya dengan kemiringan 30-45 derajat. Untuk alat yang ketiga, Anda dapat menggunakan pulpen khusus hot. Pulpen ini bentuknya sudah sesuai standar pada umumnya dengan menggunakan tinta yang terpisah sebagai bentuk keluarnya. Namun, jika Anda kurang pas dengan gaya penulisan, Anda dapat memotongnya dengan cutter. Diharapkan untuk berhati-hati agar mata pena yang ada pada dalam pulpen tidak rusak. Yang pertama adalah hotrufi. Hotrufi adalah bentuk kaligrafi tertua dari berbagai aksara Arab yang terdiri dari bentuk yang dimodifikasi dari aksara lama. Hotrufi dikembangkan pada akhir abad ke-7 di kota Kufah, Irak yang menjadi asal muasal namanya dan juga pusat lainnya. Yang kedua adalah Khotnaskhi. Khotnaskhi merupakan tulisan yang paling sering dipakai di dalam penulisan bahasa Arab karena bentuknya yang sangat mudah untuk dibaca dan juga dibuat. Biasanya akan ditemukan pada penulisan sebuah buku dan juga kaligrafi. Kita akan bisa menemukannya di dalam Al-Quran Indonesia di mana Khotnaskhi dipakai agar masyarakat Indonesia menjadi lebih mudah dalam membacanya. Yang ketiga adalah Khotrika. Khotrika ini jika dilihat sekilas akan lebih mirip dengan Khotnaskhi, namun jika dilihat dengan seksama akan terlihat lebih tebal. Bentuknya juga lebih kecil dan miring dibandingkan dengan Khotnaskhi. Dan apabila Anda langsung melihatnya pada buku penulisan, kebanyakan khot ini ditulis di atas garis tulis. Kaligrafi ini biasanya digunakan oleh para ulama dan guru pada gaya tulisan mereka. Penulisan yang cepat dan mudah menjadi alasan bagi mereka menggunakannya. Sebenarnya memang cukup mudah dalam penulisan, namun jika belum terbiasa akan merasa kesulitan dengan penggunaan kaligrafi khot ini. Kemudian yang keempat adalah kaligrafi dengan khot diwani yang merupakan salah satu khot yang diminati oleh para seniman karena mempunyai karakteristik yang unik. Namun karena sulitnya dalam pembacaan dan juga penulisan membuat khot ini menjadi jarang dipakai. Dalam penulisannya, khot diwani ditulis secara tegak, lurus dan cara penulisannya seperti khot rika. Kemudian khot yang kelima adalah khot fulus, juga merupakan bentuk kaligrafi yang paling diminati baik dari para seniman maupun orang-orang yang masih baru belajar. Cara penulisannya hampir sama seperti Khotnaskhi, namun penulisannya dibuat lebih panjang dan tetap bisa dibaca oleh khalayak umum. Kemudian yang keenam adalah khot farisi yang merupakan gaya penulisan kaligrafi yang jarang dipakai oleh para seniman. Dikarenakan khot ini memerlukan keterampilan yang sangat tinggi dalam proses pembuatannya. Biasanya ada garis-garis lengkungan yang panjang pada akhir susunan kaligrafi di setiap kalimatnya dan membuat kaligrafi ini menjadi sulit untuk dibaca.
Nah, yang barusan itu kaligrafi lampu. Kalian udah tahu dong kaligrafi lampu itu apa? Ya, kaligrafi lampu itu merupakan jenis kaligrafi varian terbaru yang tentunya lebih modern karena selain menerangi malam, lampu kaligrafi ini juga mampu memperindah tampilan kamar kita. Ditambah lagi ada juga kaligrafi lampu yang memiliki bunyi. Selain untuk memperindah, kaligrafi ini juga dapat memberikan ketenangan untuk menemani kita tidur. Selain kaligrafi lampu, ada juga kaligrafi terbaru yang lebih modern, yaitu kaligrafi al-khat al-hur yang kemunculannya masih terbilang cukup baru dibandingkan jenis khat-khat Arab. Ciri khat hur adalah lebih banyak menggunakan lengkungan dan huruf dengan teratur dan ukuran tinggi huruf sesuai dengan keinginan si penulis. Tidak ada ukuran pena atau kuas tertentu dan juga tidak ada batas tinggi huruf, batas panjang huruf, dan semuanya mengikuti rasa sari keinginan sang seniman. Di Indonesia, kaligrafi dipandang sebagai bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan. Ungkapan ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan hasil penelitian tentang data arkeologi kaligrafi Islam yang dilakukan oleh Profesor Dr. Hasan Mu'arif Ambari, kaligrafi gaya Hufi telah berkembang pada abad ke-11. Datanya ditemukan pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang wafat pada tahun 495 Hijriah atau 1082 Masehi dan beberapa makam lainnya dari abad 18 sampai 20. Kaligrafi beralih menjadi kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam aneka media seperti kayu, kertas, logam, kaca, dan juga media lainnya, termasuk juga untuk penulisan mushaf Al-Quran tua dengan bahan kertas murni yang diimpor. Kebiasaan menulis Al-Quran telah banyak dirintis oleh para ulama besar di pesantren-pesantren semenjak abad ke-16. Meskipun tidak semua ulama dan santri yang piawai menulis kaligrafi dengan indah dan benar. Sulit menemukan seorang yang ditokohkan di penghujung abad ke-19 atau abad ke-20 karena tidak ada guru kaligrafi yang mumpuni dan kurang tersedianya buku pelajaran yang memuat aturan penulisan kaligrafi. Dalam perkembangan selanjutnya, kaligrafi tidak hanya dikembangkan sebatas tulisan indah yang berkaidah, tetapi juga dikembangkan dalam konteks kesenirupaan atau seni visual. Dalam konteks ini, kaligrafi menjadi jalan, namun bukan pelarian bagi seniman lukis yang ragu untuk menggambar makhluk hidup. Dalam aspek kesenirupaan, kaligrafi memiliki beberapa keunggulan, sehingga dapat menginspirasi secara terus-menerus. Kehadiran kaligrafi yang bernuansa lukis mulai muncul pertama kali sekitar tahun 1979 dalam ruang lingkup nasional pada pameran lukis kaligrafi nasional pertama yang bersamaan dengan diselenggarakannya MTQ Nasional ke-11 di Semarang, menyusul pameran di Muktamar pertama Media Massa Islam Sedunia pada tahun 1980 di Balai Sidang Jakarta dan pameran MTQ Nasional ke-12 di Banda Aceh pada tahun 1981, MTQ Nasional di Yogyakarta pada tahun 1991, pameran kaligrafi Islam di Balai Budaya Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru 1405 Hijriah atau 1984 Masehi dan pameran-pameran lainnya. Perkembangan lain dari kaligrafi di Indonesia adalah dimasukkannya seni ini menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam event MTQ. Pada awalnya dipicu oleh sayembara kaligrafi pada MTQ Nasional ke-12 di Banda Aceh pada tahun 1981 dan juga MTQ Nasional ke-13 di Padang pada tahun 1983.
Hasil tersebut akhirnya memuaskan karena sistemnya adalah mengirimkan hasil karya langsung kepada panitia MTQ, sedangkan penulisannya dilakukan di tempat masing-masing peserta. MTQ Nasional ke-14 di Pontianak meniadakan sayembara dan MTQ tahun selanjutnya diadakan cabang kaligrafi yang dilombakan serentak oleh masing-masing kabilah MTQ. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat menambah wawasan Anda tentang kesenian Islam yang sedang trending di Indonesia dan juga perkembangan kesenian Islam di Indonesia. Terima kasih telah menyisihkan waktu Anda untuk